Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wasallam. Santriwati Al-Mahirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang SMP maupun SMA, yang insyaallah selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. As'alullahu hayatakum bikulli khair. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab, ya, tentang adab menuntut ilmu. Kemarin kita sudah membahas tentang adab pertama atau sifat pertama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu agama, orang yang sedang menuntut ilmu agama, yang sedang mempelajari agama, yaitu ikhlas. Selanjutnya adab yang kedua atau sifat yang kedua adalah al-amalu bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Ya. Mengerjakan apa yang telah dia pelajari, ya, mengamalkan apa yang telah dia ilmui, dia pelajari, dan menjauhkan dirinya dari maksiat, ya. Jadi seorang yang menuntut ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama, ketika dia mempelajari ilmu tersebut, ya, ketika dia sudah memiliki ilmu tersebut, dia wajib untuk mengamalkannya, dan juga dia harus menjauhkan dirinya dari maksiat, dari perbuatan maksiat. Taib. Al-ilmu an-nafi' huwa al-ilmu alladhi yatba'uhu al-amal, ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimana setelah ilmu tersebut ada amal ibadah, ya. Artinya ilmu yang diikuti dengan amal, ya. Setelah dia mempelajari, dia mengamalkan ilmu tersebut. Wal alimu alladhi la ya'mal bi ilmihi sayus'al anhu yaumal qiyamah, ya. Dan orang yang memiliki ilmu atau orang alim, orang yang memiliki ilmu, yang mempelajari ilmu, ya, atau orang alim yang tidak mengejarkan atau tidak mengamalkan ilmunya, dia akan ditanya di hari akhir nanti. Dan banyak dari dalil-dalil, ya, banyak dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan-perkataan para ulama-ulama kita terdahulu tentang wajibnya beramal dengan ilmu yang kita miliki, dan juga mewanti-wanti kepada kita, dan juga memperingati kita untuk tidak tidak mengamalkan ilmu yang kita, artinya ulama-ulama ini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan para ulama mentahdzir, ya, yang memperingati bagi orang yang memiliki ilmu kemudian dia tidak mengamalkannya. Nah, di antara dalil-dalil tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat, ya. Artinya kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan hal tersebut, ya. Kamu mengajarkan tapi kamu tidak melakukan hal tersebut, ya. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berkata, ya, kalian mengajarkan apa yang tidak kalian kerjakan, apa yang tidak kalian amalkan, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu, ya, menyuruh kepada manusia atau menyuruh manusia untuk mengerjakan kebaikan, albir, wa tansawna anfusakum, dan kamu atau kalian
melupakan diri kalian sendiri. Ya, dia menyuruh kebaikan kepada manusia, ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran ini. Afala ta'qilun, apakah kalian bukan orang-orang yang berfikir? Ya. Apakah kalian tidak berfikir? Ya. Jadi itu merupakan dalil-dalil yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memperingati, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, ya, orang-orang yang mendalami ilmu, yang mempelajari ilmu, terus dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya, dia mengatakan kepada orang lain untuk berbuat ini dan begitu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya orang yang mempelajari ilmu akan ditanya di hari akhir nanti. Ya. Dari Tirmidzi, dari Abi Barzah, ya, Al-Aslami, dari Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Abi Barzah Al-Aslami, berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ya, hatta yus'al an umrihi fima afna. Ya. Artinya di hari kiamat nanti seorang hamba itu, ya, akan ditanyakan tentang umurnya, fima afna, di mana dihabiskan umur tersebut, ya. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya, apa yang dikerjakan dari ilmu tersebut, ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ya, dan dari hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, dan dari mana dan kepada siapa dia keluarkan harta itu. Wa an jismi fima ablah, dan dari tubuhnya, ya, di mana dia gunakan tubuh tersebut. Nah, ya, di sini ada catatannya khusus, dari ilmunya fima fa'al. Ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari akhir nanti orang itu akan ditanya, ya, tentang ilmu yang dia pelajari, apa yang telah dia lakukan terhadap ilmu tersebut, ya, apa yang telah dia amalkan terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjelaskan kepada kita pentingnya beramal ketika kita memiliki ilmu agama. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ini hadisnya sangat menggetarkan hati bagi orang yang mendengarnya. Ya, sangat menggetarkan hati bagi orang yang mendengar hadis ini. Untuk itu, tolong perhatikan hadis ini, ya. Dari Imam Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Usamah bin Zaid, ya, sahabat Rasul, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Usamah ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati, akan didatangkan seorang hamba di hari akhir nanti, fayulqa finnar, dan dia dilemparkan ke neraka, ya, atau dihempaskan ke neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, ya, dan berceceran darinya isi-isi perutnya. Astaghfirullahaladzim wal iyadu billah. Fatandaliku aqtabu batnihi, dan ketika dilemparkan ke neraka dia berceceran dari tubuhnya isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himar, dia berputar-putar sebagaimana keledai, ya, berputar-putar di atas penggilingan, di penggilingan, ya. Dia berputar-putar sebagaimana keledai itu berputar-putar di penggilingan, ya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, dan orang-orang ahli neraka, penduduk neraka itu berkumpul, ya, berkumpul untuk melihat dia. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya fulan malak, wahai kamu, ya, apa yang terjadi kepada kamu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukannya kamu dulu di dunia itu orang-orang yang menyuruhkan kepada kebaikan dan melarang untuk berbuat kemungkaran? Fayaqulu bala, ya. Dan orang tersebut yang lagi diazab itu berkata, ya, kuntu amiru bil ma'ruf wa la atid. Dulu aku di dunia, ya, menyuruhkan kepada kebaikan, tapi aku tidak pernah mengajarkan, ya, mengamalkan kebaikan tersebut, ya. Dulu aku, ya,
menyuruhkan kepada kebaikan. Dulu aku memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, tapi aku tidak pernah mengamalkan kebaikan itu. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran, tapi aku melakukan kemungkaran tersebut. Nah, ya, ini merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, Jadi di hari kiamat nanti dia dilemparkan, kemudian dari perutnya keluar isi-isi perutnya, kemudian dia berputar ya. Sebagaimana keledai itu berputar di penggilingan, ya. Kenapa begitu? Karena dia dulu di dunia, ya, mengajarkan kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, dan dia melarang orang untuk berbuat kemungkaran tapi dia mengamalkannya, ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, ya. Semoga hati kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam beribadah kepadanya dan menjadi orang-orang yang selalu didekatkan dengan kebaikan, dan jadi orang-orang yang selalu memiliki teman-teman yang saleh. Nah, ya. Oleh karena itu para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum, para sahabat bagaimana takwa mereka, ya, sangat tinggi, takut mereka kepada Allah sangat tinggi, dan mereka sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka pun takut, ya, untuk apa? Untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dan ditanya tentang ilmunya, tentang apa yang telah dia kerjakan ketika dia telah mempelajari ilmu tersebut, tentang amalnya, ya, apa yang dia telah amalkan ketika dia telah mempelajari ilmu yang dia pelajari. Nah, taib. Wa dzalika li anna al-ilm samaratuhu al-amal. Ya. Oleh karena itu, ilmu itu adalah buahnya amal ibadah, ya. Ilmu buahnya adalah amal yang kita lakukan. Wal ilmu nafi' huwa alladhi yarun nas atharahu ala sahibi, dan ilmu yang bermanfaat adalah yang dilihat oleh manusia, ya, atharnya, pengaruhnya atau bekasnya atas orang tersebut, ya. Artinya ketika orang yang memiliki ilmu, ya, kita mengetahui bagaimana ilmu bermanfaat ketika dia memiliki ilmu, kelihatan bekasnya, ya, kelihatan dia itu mengajarkannya, kelihatan dia itu betul terkata dengan baik, kelihatan dia itu akhlaknya bagus, kelihatan ibadahnya itu bagus ketika orang yang mempelajari ilmu, ya. Ya. Terus yang kedua, bagi penuntut ilmu juga wajib bagi dia untuk yujahid, ya, berjuang untuk melepaskan diri dari maksiat, ya. Berjuang dari nafsunya untuk melepaskan diri dari maksiat, ya. Karena ketika seorang penuntut ilmu, ya, lepas dari maksiat, itu merupakan atau bisa menolong dia untuk mendapatkan barakah dari ilmu tersebut, bisa menolong dia untuk mendapatkan cahaya dari ilmu yang dia pelajari, ya. Li'anal ma'asi zulmatun fil qalb, karena maksiat yang kita perbuat itu memberikan kegelapan dalam hati kita, ya, memberikan kegelapan di dalam hati kita, dan hati yang gelap tidak akan datang ilmu, ya, tidak akan datang kepadanya cahaya ilmu kecuali dengan taubat, ya, dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bagi orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, baginya dia harus menjauhi maksiat, karena maksiat merupakan kegelapan. Ketika hatinya sudah kena kegelapan, susah bagi cahaya ilmu untuk masuk di hatinya. Cahaya ilmu itu untuk masuk di hatinya, ya. Mungkin dia tahu tapi dia tidak mengamalkannya. Mungkin dia tahu tapi dia masih terus berbuat maksiat, seperti itu. Makanya bagaimana caranya untuk menghilangkan kegelapan tersebut? Dengan taubat yang jujur karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana salaf, dulu para ulama-ulama terdahulu mengetahui bahwasanya meninggalkan maksiat merupakan pondasi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu tahu betul bahwasanya ketika dia meninggalkan maksiat, ya, itu akan membantu dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Diriwayatkan dari Bishr bin Al-Harith, ya. Diriwayatkan dari Bishr bin Al-Harith berkata, ya, in aradta, kalau kamu pengen
ditalqin ilmu, diberikan ilmu, maka jangan bermaksiat. Itu dia menasihati orang yang lain. Dia mengatakan, kalau kamu pengen mendapatkan ilmu, maka jauhilah maksiat. Ya. Terus diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i pernah bersyakwa, mengadu kepada kepada gurunya tentang maksiat. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku telah mengadu kepada Waqi', gurunya, su'a hifdzi. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i yang bagaimana Imam Syafi'i itu kalau mau menghafal dia harus menutupi bukunya, yang artinya 2 buku, seperti ini, 1 buku terus memiliki 2 halaman seperti ini. Ketika dia ingin menghafal halaman ini, dia harus menutupi halaman ini. Karena kenapa? Kalau Imam Syafi'i tidak menutupi halaman yang sebelahnya, hafalan itu langsung masuk, Jadi dua halaman tersebut langsung masuk di otaknya Imam Syafi'i. Itu saking hebatnya hafalan Imam Syafi'i, diriwayatkan seperti itu. Itu pun Imam Syafi'i bersyakwa kepada Waqi', kepada gurunya Waqi'. Dia mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, maka gurunya menirsyadkan kepada dia, menunjukkan kepada dia, memberitahukan kepada dia, menasihati dia untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan guru saya mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat maksiat, Itu Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i. Nah. Fayan bagi ala talibil ilmi, dan terakhir maka wajib bagi seorang penuntut ilmu an yatafaqqad ahwal nafsi. Dia itu harus mencari-cari keadaannya, bertanya-tanya tentang keadaan dirinya, dan dia bermuhasabah, berpikir apakah dirinya itu sudah menjauh dari maksiat, apakah dirinya itu sudah mengamalkan apa yang dia pelajari. Dia harus bertanya-tanya, harus mencari tahu tentang dirinya, karena itu bisa menolong dia untuk bermuhasabah, untuk menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Baik. Santriwati al-mahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentang adab yang kedua. Adab kedua dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan apa yang dia pelajari, mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Terus yang selanjutnya adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan maksiat. Jadi adab yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang dia pelajari, terus kemudian meninggalkan maksiat, atau jauh dari maksiat. Kita sudah menyebutkan tadi tentang dalil ancaman dari Rasulullah SAW, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian bagaimana para ulama-ulama kita itu takut ketika berbuat maksiat. Dia menuntut ilmu dan terus dia berbuat maksiat karena ilmu yang dia pelajari tidak akan masuk dalam hatinya. Mudah-mudahan adab yang kedua ini bermanfaat bagi kita, pelajaran yang kita pelajari yang hari ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penuntut ilmu agama yang selalu mengamalkan apa yang kita pelajari, dan penuntut ilmu agama yang jauh dari maksiatnya. Semoga kita dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk melaksanakan adab yang kedua ini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.